Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita ada hingga pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, amin ya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin ya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga pada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Mohon perkenanan Tuhan bagi kami. Untuk kami, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tak perlu ragu untuk mengikut Tuhan, sebab Dia setia di dalam hidup kita. Bahwa dengan Dia kita bisa melakukan perkara yang besar. Kita menaikkan pujian, tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kita terus memuji Tuhan, bahwa Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, dasar dari segala yang
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian. Hatiku percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita menaikkan pujian ini dengan segala kesungguhan hati kita. Kita katakan, seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Kita katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan setiap apapun yang kita alami saat ini di hadapan Tuhan, bahwa Dia mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Ia akan memulihkan kita. Ia akan memberikan kekuatan bagi kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia selalu ada di pihak kita. Percaya bahwa Dia memberikan keselamatan bagi kita, memberikan ketenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak sempurna, yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kita menaikkan pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelum mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini, boleh kami terima dan kami aplikasikan dalam hidup kami, di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen Tuhan. Sehingga kami terus hidup setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini adalah tetap beriman di masa sulit. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini adalah tetap beriman di masa sulit. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-21 sampai ayat ke-28. Injil Matius pasal ke-15 ayat 21 sampai 28. Perikop tentang perempuan Kanaan yang percaya. Izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan boleh membaca, menyimaknya di Alkitab masing-masing. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikut kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawabnya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini, tetap beriman di masa yang sulit. Berbicara tentang kekristenan, sesungguhnya kekristenan bukannya berbicara tentang pengajaran, doktrin-doktrin, bukan sekedar berbicara tentang norma aturan-aturan, melainkan di dalamnya terdapat iman yang dinamis, iman yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah. Segala macam masalah, pergumulan dapat diselesaikan. Seperti kata firman Tuhan malam hari ini, khususnya di ayat ke-28, bagian terakhir dikatakan, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ini berbicara tentang iman. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7 menuliskan, "Sebab hidup kami ada hidup karena percaya, bukan karena melihat." Karena kalau kita melihat realita hidup ini, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan. Satu pergumulan belum selesai, kadang datang pergumulan lain. Kadang pergumulan satu sudah selesai, tapi pergumulan-pergumulan berikutnya datang menghampiri kita. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, orang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini, untuk kita tetap dapat beriman di masa yang sulit, firman Tuhan mau mengajarkan kita malam hari ini adalah kita harus memperbaharui
kualitas iman kita. Sekali lagi, untuk kita tetap beriman di masa yang sulit, di masa kehidupan mungkin yang sangat sulit. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita alami, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi dengar firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan mau kita tetap beriman, sekalipun hidup ini terasa sulit. Sekalipun hidup ini faktanya banyak pergumulan, kita harus tetap beriman. Bagaimana kita bisa tetap beriman di masa yang sulit? Kita harus memperbaharui kualitas iman kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya mencatat ada 3 prinsip dasar. Sekali lagi ada 3 prinsip dasar untuk kita memperbaharui kualitas iman kita, agar kita tetap dapat beriman di masa yang sulit, atau sekalipun hidup ini sangat sulit. Prinsip yang pertama saya ambil dari ayat ke-21 sampai ayat ke-22. Yang pertama adalah beriman dengan tepat. Sekali lagi, prinsip yang pertama adalah beriman dengan tepat. Saya membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang iman. Yang pertama dikatakan iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Definisi yang lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata iman adalah keyakinan, kepercayaan kepada Allah, kepada Nabi, atau kepada kitab suci. Dan dalam konteks bahasa Yunani, dari kata pistis artinya rasa percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-1, di situ diberikan definisi tentang iman. Dan malam hari ini saya mengutip Ibrani pasal 11 ayat 1 dalam terjemahan sederhana Indonesia atau terjemahan TSI, memberikan definisi iman adalah dengan percaya penuh. Artinya yakin kepada Allah. Sekali lagi, dengan percaya penuh artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Dan ketika saya mempelajari tentang iman, saya menemukan ada 3 unsur dalam iman. Yang pertama, iman tidak hanya berbicara tentang hati dan jiwa. Kemudian iman yang kedua tidak hanya berbicara tentang kekuatan atau tindakan, namun juga iman ini berbicara tentang dimensi akal, pengetahuan, atau bahasa lain notisia. Dan kalau kita baca tentang hukum kasih, di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di bagian yang lain di dalam perjanjian baru, dalam Matius pasal 22 ayat ke-37, berbicara tentang hukum kasih juga dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan bagian terakhir katakan, dengan segenap akal budimu. Ini berbicara tentang pengetahuan kita. Iman ini kita tujukan kepada subjek atau kepada pribadi yang tepat. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 ini, bahkan perikop dikatakan perempuan Kanaan. Artinya perempuan ini bukan orang Israel. Bahkan tinggalnya dikatakan di ada Tirus dan Sidon. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat sampai pasal 17, Tirus dan Sidon diceritakan atau diberitahu kepada kita merupakan pusat penyembahan berhala. Banyak dewa-dewi di sana, penyembahan Baal, dan perempuan Kanaan ini berasal dari sana. Tapi firman Tuhan berkata di ayat ke-22 dengan jelas dikatakan, perempuan itu berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Ada 2 sebutan penting dari iman perempuan Kanaan yang menunjukkan pemahaman yang benar dan iman dia tujukan kepada pribadi yang tepat. Pernyataannya pertama dikatakan Yesus adalah Tuhan. Ini adalah satu pernyataan yang paling krusial, paling penting di dalam iman Kristen, di mana Yesus adalah Tuhan. Ini berbicara tentang keilahian Yesus sebagai Allah. Yesus adalah manusia sejati, tapi Yesus juga adalah Allah sejati. Ini sangat penting. Yang kedua dikatakan anak Daud. Yesus adalah anak Daud
merupakan sebutan di dalam konteks perjanjian lama yang menyatakan sesungguhnya bahwa Yesus adalah Mesias. Ini berbicara tentang kemesiasan Yesus. Dan kita tahu berbicara tentang kemesiasan menunjuk kepada Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ini dua sebutan yang sangat penting yang memberikan kita pemahaman bahwa perempuan ini beriman dengan tepat kepada pribadi yang tepat, kepada subjek yang tepat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau katakan dua sebutan ini sangat penting. Kenapa demikian? Kalau kita belajar di dalam perjanjian baru, khususnya Injil Sinoptik mencatat bahwa Yesus ditolak, bahkan Yesus disalibkan karena tuduhan oleh para mahkamah agama. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat ke-63 sampai ke-66. Injil Matius pasal 26 ayat ke-63 sampai 66. Saya baca ayat ke-62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Ayat ke-63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Ayat 64, jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang telah kamu dengar hujatannya? Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Di bagian lain katakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Yesus ditolak sebagai Tuhan, Yesus ditolak sebagai Mesias. Tapi lihat iman dari perempuan ini. Dia mengenal siapa pribadi Yesus. Dia beriman dengan tepat bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah sejati, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penerapan yang pertama dari prinsip ini, kepada siapa kita mendasarkan iman kita. Jangan sampai kita salah. Belajar dari perempuan Kanaan ini, beriman kepada subjek, kepada pribadi yang tepat. Sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes 3:16, kita tahu ayat itu. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kata percaya kepadanya artinya mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Karena dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepadanya, yang manusianya olehnya dapat diselamatkan. Biarlah malam hari ini kita memperbaharui kualitas iman kita. Kita beriman dengan sungguh-sungguh, beriman dengan tepat bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat kita. Prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa memperbaharui kualitas iman kita sehingga kita tetap beriman di masa yang sulit. Saya kutip kebenaran firman Tuhan ini yang kedua dari ayat ke-23 sampai ayat ke-25. Yang kedua adalah beriman dengan totalitas. Sekali lagi prinsip yang kedua adalah beriman dengan totalitas. Perempuan Kanaan ini sudah beriman dengan tepat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun imannya diuji. Karena di ayat ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Itu yang pertama, ujian yang pertama. Kedua dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita, berteriak dengan berteriak-teriak. Kata suruhlah ia pergi, bahasa lain atau bahasa asli menggunakan usirlah dia. Bayangkan,
Yesus tidak menjawab sama sekali. Yang kedua, dia diusir. Tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Makanya saya mencatat prinsip yang kedua adalah beriman dengan totalitas. Dibuktikan apa? Perempuan ini menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Di ayat ke-25 katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Garis bawah kata, ia mendekat dan menyembah Yesus. Ini berbicara tentang penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini mau menekankan kepada kita. Dengar firman Tuhan malam hari ini. Dalam Tuhan, ketika Tuhan menolong kita, Ia tidak melihat besar atau kecilnya masalah kita. Sekali lagi, dalam Tuhan menolong kita, Tuhan tidak melihat besar dan kecil masalah kita. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau tidak? Saya mau katakan, iman yang sepenuh hati, tidak setengah-setengah mampu menghadapi tantangan dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Sehingga pemazmur mencatat di dalam Mazmur 37 ayat ke-5. Mazmur 37 ayat ke-5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Kata serahkanlah ini berbicara penyerahan diri secara total. Berimanlah secara totalitas kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Alkitab berkata, Ia akan bertindak. Tuhan akan berperkara bagi kita. Dan di bagian lain dalam Yakobus 1 ayat 8, Alkitab berkata, jangan mendua hati. Sebab orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Maksudnya apa? Jangan sementara mulut kita sedang berdoa kepada Tuhan, tapi hati kita, pikiran kita tertuju kepada yang lain, tertuju kepada ilah lain, tertuju kepada manusia. Karena Yeremia pasal 17 ayat ke-5 mencatat, demikian firman Tuhan, Yeremia 17 ayat ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat ke-7 sampai ke-8, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini prinsip yang kedua. Bagaimana kita bisa tetap beriman sekalipun di masa yang sulit. Kita harus beriman secara totalitas kepada Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28, saya mencatat prinsip yang ketiga, bagaimana kita tetap bisa beriman di masa yang sulit adalah beriman dengan setia. Sekali lagi, beriman dengan setia. Kalau yang pertama prinsip adalah beriman dengan tepat, ini berbicara tentang akal budi, pengetahuan kita, notisia. Yang kedua, beriman dengan totalitas, ini berbicara tentang hati dan jiwa kita, segenap hati kita. Yang ketiga, beriman dengan setia, ini berbicara tentang tindakan atau kekuatan kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Prinsip yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, beriman dengan setia. Kita kembali kepada teks Matius pasal 15. Kita melihat Yesus memberikan satu pernyataan seperti satu perumpamaan kepada perempuan ini. Dikatakan demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing ini sebenarnya menunjuk atau menceritakan, memberikan arti atau makna dari ayat ke-24 itu. Di mana ayat ke-24 katakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena perempuan Kanaan ini bukan orang Israel.
Saya mau garis bawahi kata anjing. Kalau terjemahan sehari-hari ini sepertinya bahasa yang sangat kejam. Tapi lihat respon daripada perempuan Kanaani. Dia beriman dengan setia. Dikatakan di ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan Kanaan ini tidak kecewa. Perempuan Kanaan ini tidak sakit hati. Namun ia tetap setia kepada Tuhan. Sehingga dikatakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan hasilnya tidak sia-sia. Imannya menjadi kenyataan. Karena di ayat ke-28 bagian terakhir dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Penerapannya bagi kita. Yang ketiga, berimanlah dengan setia. Artinya kita harus terus maju, tidak dibatasi oleh waktu, keadaan, situasi, dan keadaan yang ada dalam hidup kita. Karena orang yang setia beriman akan menuai hasilnya. Sekali lagi, orang yang setia akan menuai hasilnya. Begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak kala Tuhan belum merespon kita ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, tapi Tuhan sepertinya berdiam, Tuhan tidak memberikan respon. Jangan kita mencari pertolongan kepada yang lain. Kalau kita tahu bulan depan Tuhan akan menjawab kita, Tuhan akan menolong kita, tak tungguin sampai bulan depan. Kalau tahun depan Tuhan baru menolong saya akan tungguin sampai tahun depan. Sampai Tuhan menolong saya, sampai Tuhan mengasihani kita. Dan ini dibutuhkan kesetiaan. Kita jangan marah. Kita jangan berkata, mana Tuhan tidak tolong saya, mana Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Dan jangan juga kita mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, saya akan tinggalkan Tuhan. Malam hari ini dengarkan firman Tuhan baik-baik. Betapa tragisnya hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi, betapa tragisnya sebagai orang-orang Kristen hidup tanpa Yesus. Karena firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-5. Injil Yohanes 15 ayat ke-5 dikatakan, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Karena kenapa? Kita terbatas. Kita butuh yang tak terbatas. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan. Suatu hari seseorang datang kepada Mother Teresa dan bertanya, ibu telah melayani bertahun-tahun, melayani kaum miskin di Calcutta, di India. Tapi tahukah ibu, di luar sana masih banyak sekali orang miskin yang belum terlayani. Apakah ibu tidak merasa gagal? Ibu Teresa dengan lembut menjawab, hai anakku, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Sebagai penutup firman Tuhan malam hari ini, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Perempuan Kanaan yang adalah orang asing saja ditolong oleh Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya. Kita yang begitu mengasihi Tuhan, pasti Tuhan menaruh perhatian yang istimewa bagi kita masing-masing. Yang terpenting malam hari ini, kita harus memperbaharui kualitas iman kita. Biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan. Sampai kapanpun dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan kita beriman dengan totalitas, terus maju menghadapi tantangan, dan kita tetap beriman dengan setia sampai iman itu menjadi kenyataan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang menumbuhkan iman kami dan mengajar kami Tuhan
biarlah kami tetap beriman sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Biarlah kami mau belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Kami mau memperbaharui kualitas iman kami melalui prinsip-prinsip yang kami belajar dari firman Tuhan. Beriman dengan tepat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beriman dengan totalitas dan beriman dengan setia sampai iman itu menjadi kenyataan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah kami boleh mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Sehingga kami boleh setia mengiring Tuhan, setia ikut Yesus sampai pada akhirnya. Dan kami didapati sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan kami akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap kami, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati firman Tuhan. Malam hari ini katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa masih ada acara-acara yang akan kami sajikan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada hari Senin jangan lupa ada Miracle. Pada hari Jumat ada Ebenkit. Pada hari Minggu ada acara untuk anak muda, yaitu bincang-bincang orang muda. Kami harapkan Bapak Ibu mengikuti acara-acara kami ini sampai nanti kita bertemu lagi pada Sabtu malam Minggu yang akan datang pada acara khotbah berikutnya. Oleh sebab itu saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin dalam pergumulan, dalam banyak masalah yang dihadapi, mungkin ada yang sakit. Saya ingin berdoa dari tempat ini untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih karena firman-Mu selalu baru, selalu mengangkat kami dalam keadaan hidup kami, mungkin dalam pergumulan, dalam banyak masalah yang kami hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih untuk jawaban yang Tuhan berikan lewat firman-Mu. Pada kesempatan ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika ada para pemirsa kami, pendengar kami yang setia mengikuti acara ini, menghadapi pergumulan hidup, apakah sakit penyakit, apakah itu pekerjaan, apakah itu masa depan, apakah itu teman hidup, apakah itu keturunan, apapun pergumulan mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengunjungi, menjamah, mengangkat semua pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa mujizat-Mu terus terjadi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak lupa hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kesehatan, ekonomi, keamanan, bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di mana-mana. Kami berdoa Tuhan, kami sadar bahwa semuanya ini terjadi oleh karena Tuhan ingin menunjukkan kebenaran firman-Mu akan tanda-tanda akhir zaman. Namun demikian kami berdoa supaya Tuhan berikan keteguhan hati, berikan iman, berikan pengharapan. Engkau lepaskan semua pergumulan saudara-saudara kami yang menghadapi bencana baik banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami tidak lupa menyerahkan untuk lembaga pelayanan kami yang berpusat di Batu.
Kami berdoa untuk pembina, pengurus, penasehat, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin lembaga kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk terus melihat hal-hal yang baru harus dikerjakan dalam pelayanan kami bersama. Berdoa untuk ketiga sekolah teologi, baik I3, STT, Ebenezer, maupun ATI di Kalimantan Barat. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan pertolongan-Mu dalam perkembangan baik secara akademik maupun perkembangan secara lembaga dalam menjangkau pelayanan di gereja-gereja, juga mengerjakan misi pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, juga pelayanan kami lewat tayangan ini, baik live streaming kami berupa miracle, juga Eben Kit, juga bincang-bincang orang muda, juga khotbah yang disiarkan secara langsung. Setiap hari Sabtu kami berdoa supaya Tuhan menolong baik kami yang melayani, juga pemirsa kami yang menjadi pendengar. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya kami mohon berkat yang datang dari surga, berkat Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, dan pimpinan melalui Roh-Mu yang kudus adalah menyertai kami semua, mulai sekarang, besok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan hari yang sama dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menaikkan pujian, nyanyi glory.